Lagi-lagi kami selalu ingatkan, harapan kami semuanya bisa memiliki buku ini. Belajar dengan buku tentu beda di saat dengan belajar tanpa buku. Karena nanti buku akan dibaca oleh anak, kita bisa mengajarkannya. Dan sengaja ini kami tulis seringan-ringannya. Akan tapi biarpun ringan, kalau orang hanya mengandalkan hafalannya, yang kuat hafalannya pun masih sering lupa. Ada orang tidak pernah lupa, yaitu orang yang tidak pernah bisa hafal. Repot itu. Karena tidak pernah menghafal, maka dia tidak pernah lupa. Nah, makanya jangan sampai kita golongan ini. Jadi belajar, insyaallah ini adalah fikih praktis, ringkas, bisa diajarkan di rumah. Yang ketiga tentang air, ya, muqaddimah fikih. Air itu ada air yang semula air itu suci, mensucikan. Akan tapi telah terkena najis menjadi air mutanajis, air najis. Air yang terkena najis ini adalah air yang semula suci, air turun dari langit, keluar dari mata air. Cuman dia telah bercampur dengan najis. Maka untuk membahas air terkena najis ada muqaddimahnya. Kita harus paham bahwa air itu ada dua macam. Kategori air sebagai berikut. Yang pertama ada air banyak, ada air sedikit. Air banyak dan air sedikit. Air banyak adalah air yang volumenya mencapai atau lebih dari 2 kullah. Kurang lebihnya 216 literan lah, kurang lebihnya seperti itu. Perkiraan, kurang lebih. Itu air banyak. Air sedikit kurang dari itu. Nah, air banyak itu kalau terkena najis bisa menjadi air najis tentunya dengan ketentuan-ketentuannya. Air banyak itu akan saat terkena najis akan menjadi najis jika terjadi perubahan pada salah satu sifatnya. Sifat yang berubah adalah baunya, warnanya, rasanya. Berubah karena najis. Jika tidak ada perubahan dari salah satu sifat di atas, maka air dianggap tetap suci dan menyucikannya. Jadi air banyak di kolam. Kita tahu namanya sapi, bangkai sapi itu ya jangan, kotoran ayam, kotoran manusia, semuanya adalah najis. Cuman ini ternyata kotoran itu dibuang di danau, danau air banyak. Maka biarpun sudah kena kotoran, kita semuanya biarpun tidak ngerti ilmu fikihnya, ya sudah biasa wudhu di situ. Ada yang mandi di sini, ada yang buang air di sana, kan begitu? Itu biasa. Sebetulnya memang benar fikihnya. Karena air banyak, kalau terkena najis tidak akan berubah menjadi najis kecuali air tersebut berubah karena najis tersebut. Kotoran dengan warna tertentu. Jadi air yang semula jernih kok berubah warnanya, atau aromanya berubah, atau rasanya. Nah, rasanya mungkin waktu berkumur kok rasanya mungkin pernah ada yang merasain itu, misalnya kotoran terasa, dia sadar, ingat. Jadi kalau air banyak itu aman, selagi tidak berubah maka air itu tidak akan menjadi air najis. Itu di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti yang perlu kita fahami benar adalah air sedikit. Air ada di rumah kita satu bak yang kurang dari 216 liter. Kita punya air di rumah. Nah, air sedikit adalah air yang volumenya kurang dari 2 kullah, kurang dari 16 liter, kurang lebihnya. Kurang-kurang 1-2 tidak ada masalah, jangan banyak-banyak kurangnya. Air kalau sedikit, jika terkena najis akan dianggap najis, walaupun tidak ada perubahan di salah satu sifatnya. Anda tahu ayam baru menetas bersih, air bayu menetas, ayam baru menetas bersih, cantik, mati, bangkai, berarti najis dia. Kemudian ada air sedikit, 5 liter, 10 liter di bak begitu, 20 liter, 50 liter di bak. Nah ini tahu ini bangkai, kita ceburkan di air, kita angkat, bersih, airnya tidak berubah, masih jernih dan seterusnya. Maka air biarpun tidak ada perubahan, air sudah menjadi najis karena
air sedikit. Jadi air sedikit kejatuhan najis. Air sedikit kejatuhan najis langsung menjadi najis. Kepercikan satu tetes air kencing tidak akan merubah najis karena air sedikit. Tapi air banyak kejatuhan najis asalkan tidak berubah jadi najis. Ini yang ada di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Jadi jelas airnya sedikit terkena najis kemudian akan berubah menjadi najis. Biarpun tidak ada perubahan secara warna, secara rasa, secara bau tidak ada perubahan. Yaitu air kejatuhan najis. Tapi kalau air itu yang datang kepada sesuatu yang terkena najis, jadi beda hukumnya. Maka nanti akan kita jelaskan di fikih mesin cuci. Mesin cuci itu segede apapun mesin cuci, airnya tidak mencapai 2 kolah. Nah kemudian baju Anda terkena najis. Tolong dibedakan antara baju kotor dengan baju najis. Nanti dalam fikih mesin cuci ada di sini. Baju yang terkena najis Anda masukkan air yang kurang dari 2 kolah. Karena karena bajunya terkena najis kok masuk ke air, maka air langsung menjadi najis semuanya. Anda celupkan tangan Anda sambil ngaduk, oleh habis itu megang jidat, najis jidatnya. Maka ingat pembahasan yang kemarin, air musta'mal, air ada 2 macam, air yang suci tidak mensucikan, ada air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, bercampur kopi, sucu. Yang kedua, air yang habis digunakan untuk bersuci. Bersuci dari wudhu atau mandi besar, atau mensucikan najis. Masih ingat kemarin? Kalau air bekas digunakan untuk mencucikan najis, asalkan memenuhi syarat-syaratnya, air itu namanya musta'mal. Contoh yang barusan kita sebutkan. Ada air 10 liter, baju terkena najis. Kita masukkan di air, langsung airnya najis semuanya. Karena air didatangi. Kalau air didatangi, maka air menjadi lemah. Tapi kalau dibalik, nah inilah nanti ada pembahasan mesin cuci. Kalau ternyata yang diletakkan di bak bajunya dulu yang terkena najis, yang kena kencing anak, baju yang terkena najis, kemudian airnya dituangkan, kemudian setelah itu baju kita angkat, maka bajunya suci. Airnya asalkan tidak ada perubahan, maka airnya tetap suci dan mensucikan. Sudah suci tapi tidak bisa mensucikan, suci. Ya, itulah makanya kalau air kecil itu, air sedikit itu beda antara air yang didatangkan sama air yang didatangi. Kalau air didatangi najis, langsung berubah jadi najis. Maka dalam fikih mesin cuci harus waspada. Jadi hati-hati kalau ibu punya air sedikit, jangan sampai airnya dulu, baru setelah itu baju yang terkena najis diceburkan, maka akan berubah menjadi najis semuanya. Yang benar adalah, biarkan bajunya yang terkena najis terlebih dahulu diletakkan di tempat tersebut, kemudian kita tuang dengan air. Nah di sini pembahasannya adalah, jika ada air sedikit kejatuhan najis, maka langsung jadi najis. Kejatuhan baju terkena najis. Nah ini sama, najis baju terkena najis sama. Baik, air terkena najis selesai. Urusan najis agak panjang, nanti kita akan terangkan najis itu apa, nanti ada. Kemudian setelah itu ada tambahan ya. Tambahan, air suci makruh digunakan untuk bersuci. Tapi itu hanya tambahan karena dibahas oleh para ahli fikih. Di Indonesia tidak ada ini air. Sebab air makruh, musyammas. Air musyammas adalah air yang terkena matahari. Itu makruh digunakan, tetap sah. Suci, mensucikan, cuman kena matahari. Maka air itu disebut dengan air musyammas, makruh dipakai, tapi dengan catatan. Itu adalah catatannya adalah lagi panas-panasnya air. Kena matahari, pertama adalah di musim panas, di negeri yang panas, lagi panas-panasnya, digunakan di anggota tubuh, digunakan di anggota tubuh, bukan di baju. Nah, kenapa? Di negeri panas kayak di negeri Arab, di musim panas. Anda belum pernah merasakan sih ya? Kalau kita di musim di negeri Arab sana, itu kalau kita lagi wudhu jam 1 siang, 2 siang, itu airnya sepertinya bisa untuk masak mie itu. Panas sekali.
dipendam dengan apa namanya, tanah panas, itu rupanya air itu jadi panas dari ujung-ujung ke panas, yang di ujung di tandon panas juga, semuanya panas. Sehingga kalau kita mau mandi, taruh di bak dulu, nanti kita jalan-jalan 2 jam gitu, tenang dulu. Jadi kita harus punya penampungan dulu biar air tidak panas. Panas beneran, nggak kuat kita pakai. Nah, yang dikatakan air musyamnas, air yang makruh dipakai adalah di negeri panas kayak Hadramaut, musim panas, lagi panas-panasnya, digunakan untuk di badan. Kemudian wadahnya pun dari tambang seperti tembaga, kemudian besi, seng yang terdiri dari tambang. Hasil itu kan seng itu dari tambang besi, bukan dari tanah. Jadi kalau biarpun di negeri Hadramaut sana, di negeri panas, di musim panas, airnya kena panas matahari, tapi wadahnya adalah kendi atau padasan lah bahasa Jawa, kendi besar gitu, maka itu tidak akan makruh. Kenapa? Itu tidak akan merusak air. Nah, para ulama mengatakan makruh itu adalah menduga-duga, sebab di saat wadahnya semacam seng, tembaga, itu kalau kena air, kemudian kena panas matahari, ini ada bagian unsur-unsur seng tadi yang akan bercampur dengan air, diduga itu merusak kulit. Kemudian jika Anda di negeri yang panas sekalipun, memenuhi syarat di negeri panas, musim panas, lagi panas-panas saja air, wadahnya dari tembaga atau seng atau besi, ternyata untuk nyuci baju nggak ada masalah. Nyuci baju, sebab yang dikhawatirkan itu hanya untuk badan, karena diduga itu bisa menimbulkan penyakit di kulit yang membahayakan kulit, maka makruh. Kalau pasti membahayakan, haram. Seperti itu, namanya air musyammas. Baik, kita tinggalkan air musyammas, tidak ada di negeri ini, tidak usah pusing. Di rumah Anda sepanas apapun itu hanya anget. Di negeri kita kalau ada air panas, itu namanya masih anget, bukan panas, insya Allah. Seperti itu, insya Allah kita lanjutkan bab istinja. Kemudian selanjutnya najis. Dan menginta buat ini adalah sepraktis mungkin, bisa langsung dipraktekkan, dihafal, dan diajarkan insya Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.